Seorang pencuri motor di Pagedangan, Tangerang, Banten kritis setelah tertangkap dan dianiaya warga. Warga yang geram bertubi-tubi menganiaya pelaku pencurian yang tertangkap dan mengikat lengan dan kaki pelaku. Dalam melakukan aksinya, pelaku berjumlah 2 orang. Satu pelaku berhasil kabur. Motornya didorong dulu ke depan, terus digojol-gojolek, nggak nyala kali. Terus ketahuan yang punya motornya. Langsung lari dia, kejar. Berapa orang, Mas? Masih usul, orang mandut. Pelakunya dua orang. Yang ketangkap? 1. Beruntung nyawa pelaku diselamatkan setelah polisi tiba di lokasi. Polisi langsung membawa pelaku ke rumah sakit sebelum diamankan ke Polsek Pagedangan. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Informasi penangkapan pencuri motor di Tangerang, Banten tadi menjadi pembuka jumpa kita di News Prime malam hari ini. Kami juga akan menyoroti kenaikan harga BBM serta pengadaan gorden rumah dinas DPR dengan angka yang fantastis. Saya Abraham Silaban. Sembilan rumah di permukiman padat penduduk di Tambora, Jakarta Barat hangus terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik. Sembilan rumah di pemukiman padat penduduk Jalan Jembatan Besi 8 Tambora, Jakarta Barat ludes terbakar. Hembusan angin yang kencang serta banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat hingga menghanguskan bangunan. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Sudin Jakarta Barat yang tiba di lokasi sempat kesulitan untuk menjangkau titik api karena akses jalan yang sempit. Selain itu, petugas juga sempat terkendala dengan listrik yang masih menyala di area rumah warga lainnya hingga timbul terjadinya perambatan. Kendala-kendala pun sudah kita bisa usahakan, namun ada sedikit kendala yaitu listrik ya. Listrik masih mengalami stroke. Jadi kita pemadaman itu agak terhambat, jadi kita pakai pola untuk terputus-putus untuk pengeluaran airnya. Jangan sampai kita ada kena sengatan listrik. Api berhasil dipadamkan setelah 19 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran, namun dugaan awal api bermula dari korsleting listrik dari salah satu rumah warga. Jelang bulan suci Ramadan, razia penertiban PKL digelar Satpol PP Kota Padang. Razia sempat diwarnai kericuhan karena pedagang tak terima ditertibkan. Pedagang kaki lima ini emosi dan mengamuk saat petugas Pol PP Kota Padang melakukan penertiban di pinggir pantai Padang kawasan Simpang Hayamuruk, Kota Padang. Karena kesal, pedagang ini mencoba menghancurkan kaca gerobaknya dengan batu. Dengan sigap, petugas menghalangi dan langsung menenangkannya. Untuk menghindari kericuhan, para pedagang kaki lima akhirnya menertibkan dagangannya sendiri. Seluruh pedagang lapak-lapak yang ada di Simpang Hantua sampai ke Meol nantinya itu kita bersihkan. Karena tidak ada lapak-lapak yang ada di pantai tersebut. Razia penertiban PKL ini digelar petugas untuk menciptakan kenyamanan jelang masuknya bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Sebanyak 20 PKL yang berjualan terpaksa ditertibkan dan jika melanggar akan ditindak. Pengungsi Rohingya di Biren, Aceh kabur dari penampungan di Gedung Serbaguna, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren, Aceh. Warga Rohingya yang kabur semuanya perempuan yang tidak ingin dicampur dengan laki-laki di penampungan. 44 pengungsi Rohingya ini ditangkap kembali oleh petugas saat berusaha kabur dari posko pengungsian di Gedung Serbaguna, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Mereka ditemukan warga berada di jalanan di Desa Pantai Piye di Kecamatan Pusangan. Etnis Rohingya yang kabur ini semuanya perempuan. Mereka kabur dari penampungan karena tidak mau bercampur dengan laki-laki.
jam 6 jam 6 kurang tadi pagi, cewek-cewek semua ini keluar dari sini. Keluar jalan kaki dia sudah sampai ke Kecamatan Besangan dari jam 6. Habis itu bapak-bapak ini pengamanan mencari, dapatlah mereka di situ. Diajak balik, nggak mau melawan dia dengan alasan dia maunya dia pisah sama orang laki-laki. Pengungsi Rohingya yang berusaha kabur ini sudah dikembalikan ke penampungan di Gedung Serbaguna, Kecamatan Jangka dengan pengawalan anggota TNI dan Polri. Total pengungsi Rohingya yang kini tinggal di posko pengungsian Biren sebanyak 144 orang. Puluhan rumah warga di Simalungun, Sumatera Utara hancur diterjang angin puting beliung. Selain rumah warga, angin puting juga merobohkan pohon besar. Angin kencang menerjang puluhan rumah warga di Kecamatan Panei, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah pohon besar tumbang menimpa rumah warga hingga alami kerusakan. Peristiwa terjadi saat hujan turun di sejumlah wilayah di Kecamatan Panei. Atap dan dinding rumah warga hancur hingga nyaris roboh. Saat kejadian, kondisi cuaca tengah diguyur hujan disertai angin kencang. Seperti apa, Bu? Berputar, Bang. Berputar dia sambil hujannya itu kencangnya luar biasa. Informasinya hujan batu, hujan es, hujan es. Ada esnya, awalnya hujan es dulu, terus kemudian anginnya itu kencang sekali. Dengan bergotong royong, warga bahu-membahu mengevakuasi pohon yang menimpa rumah warga. Sejumlah warga terpaksa mengungsi ke rumah saudara dan kerabat sambil menunggu perbaikan rumah yang rusak. Warga berharap adanya bantuan dari pemerintah kabupaten untuk memperbaiki kerusakan rumah mereka. Sementara itu di Yogyakarta, longsor mengakibatkan rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah. 1 orang warga meninggal dunia tertimpa bangunan. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta mengakibatkan longsor terjadi di sejumlah titik. Di Kelurahan Kalirejo, sebuah rumah warga hancur nyaris rata dengan tanah akibat terkena longsoran. Longsor terjadi pada Jumat dini hari saat hujan deras mengguyur. Dalam peristiwa ini, 1 orang warga meninggal dunia setelah rumahnya tertimpa tebing setinggi 15 meter. Rumah itu kelongsoran, rumahnya roboh terus tertimpa bangunan rumahnya. Berapa orang tadi ini? Di rumah itu hanya 1 orang itu. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kulon Progo pada Kamis malam hingga Jumat dini hari menyebabkan banjir dan tanah longsor di sejumlah titik. Lokasi terdampak berada di wilayah Tawangsari, Pengasih, dan Kulur Temon, Kulon Progo, Yogyakarta. Penanganan lokasi terdampak masih dilakukan BPBD Kulon Progo bersama pihak terkait. Mulai hari ini harga BBM jenis Pertamax mengalami kenaikan harga menjadi 12.500 per liter untuk wilayah Jawa dan Bali. Kenaikan BBM dikhawatirkan berdampak pada harga komoditas lainnya di masyarakat jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Pemerintah secara resmi telah menaikkan harga bahan bakar minyak jenis Pertamax per 1 April 2022. Kenaikan harga BBM Pertamax terjadi sebesar 12.500 per liternya untuk wilayah Jawa dan Bali. Untuk jenis BBM di luar Pertamax seperti Pertalite dan Pertamax Turbo tidak mengalami perubahan dan tetap pada harga sebelumnya. Untuk BBM jenis Pertalite harga per liternya sebesar 7.650, sementara Pertamax Turbo seharga 14.500 per liternya. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax ini menuai pertanggapan pro dan kontra dari masyarakat. Sebagian warga mengaku kenaikan BBM dikhawatirkan berdampak pada kenaikan komoditas lainnya. Keberatan nggak sih dengan kenaikan harga 12.500 ini Pertamax? Ya beratur sih. Alasannya? Soalnya efeknya kan kemana-mana nantinya. Setiap BBM lain kemana-mana aja. Alasannya keberatan karena apa nih Mas? Karena apa? Otomatis biaya operasional nambah. Gitu. Itu berpengaruh juga terhadap harga-harga yang lain juga pasti. Oh gitu ya, takutnya harga yang lain juga ikut naik gitu ya. Bener makanya. Memberatkan juga sih. Namanya kita nyari di jalan, sekarang sepi. Jadi kalau naik itu ya pengeluaran tambah gede.
Berbeda dengan Pertamina, harga BBM di pusat pengisian bahan bakar minyak Shell, BBM dengan RON 92 berada pada harga Rp12.990 dan RON 95 seharga Rp14.500 untuk per liternya. Pertamina berdalih kenaikan harga bahan bakar minyak dilakukan setelah mempertimbangkan lonjakan harga minyak mentah menjadi $114,55 per barel pada 24 Maret 2022. Penyesuaian harga BBM juga dianggap sebagai implementasi keputusan Menteri ESDM nomor 62 tahun 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum. Jelang bulan suci Ramadan, masyarakat dikejutkan dengan kenaikan sejumlah bahan pokok, tidak hanya sembako. Mulai hari ini BBM jenis Pertamax naik Rp12.500. Apa yang sebenarnya menyebabkan harga BBM kembali naik? Kita akan bahas bersama dengan pengamat ekonomi energi UGM, Fahmi Radi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Fahmi. Selamat malam Mas Abraham, sehat selalu. Semoga sehat selalu untuk Anda juga. Mas Fahmi, seperti yang sudah diprediksi banyak orang, akhirnya kenaikan itu terjadi untuk Pertamax. Tapi yang juga diprediksi orang soal kelangkaan, saya pikir ini tidak terjadi. Kelangkaan Pertalite terjadi setidaknya hari ini. Ya, jadi dalam nawacitanya Jokowi ada kebijakan energi itu harus memenuhi dua prinsip gitu ya. Yang pertama ketersediaan, availability, dan yang kedua harga terjangkau atau affordable gitu ya. Nah, kenaikan harga Pertamax itu sesungguhnya Pertamax itu kan penetapan harganya itu kan berdasarkan mekanisme pasar gitu ya. Sehingga pada saat harga minyak naik, ya Pertamax harus dinaikkan. Kalau tidak maka Pertamina akan kesulitan keuangan karena harus menombok gitu ya. Nah tetapi untuk Pertalite dan Premium itu jangan dinaikkan gitu ya, karena akan berikan kontribusi terhadap inflasi yang itu memperburuk daya beli masyarakat. Nah, apakah kenaikan Pertamax itu akan menyebabkan harga kebutuhan naik? Menurut saya tidak itu ya. Karena apa? Karena konsumennya itu sekitar 12%. Kemudian yang kedua, konsumennya itu juga kelas menengah ke atas gitu ya. Sehingga kalau diberikan kenaikan itu dia tidak terlalu terasa gitu ya. Dan yang ketiga, mereka konsumen Pertamax yang rata-rata menggunakan mobil yang bagus itu juga tidak serta-merta pindah atau migrasi ke Pertalite yang harganya lebih murah. Ya. Sebentar Mas Fahmi, Anda menduga bahwa tidak ada konsekuensi terhadap kenaikan harga lainnya, bahwa kita lihat ada lonjakan harga sekitar 30% dari awalnya harga Pertamax kemarin dan saat ini perubahannya. Masa iya tidak ada yang berubah, tidak ada implikasinya? Nah, yang perlu kita cermati ya bahwa pertama tadi digunakan mobil-mobil bagus, tidak digunakan untuk truk pengangkut logistik misalnya. Kalau yang dinaikkan solar, tapi kan ada kelompok ekonomi menengah rentan juga, Pak Fahmi. Ya, saya kira menengah ke atas itu tidak terlalu terbebani dengan kenaikan Pertamax tadi gitu ya. Pemilik mobil Camry misalnya itu tidak akan serta-merta pindah ke Pertalite karena dia akan sayang pada mesinnya ya, dan penghasilannya lebih besar itu mereka nggak akan merasa terkena imbasnya. Nah, kalau tadi ada yang terasa tadi, kan ada beberapa yang sepeda motor misalnya atau juga pengemudi Grab, ya itu dia akan terkena imbasnya ya, karena memang itu untuk biaya operasional tadi gitu ya. Tetapi ini jumlahnya kecil gitu ya. Taruhlah dari 12%, itu 2% yang barangkali merasakan dampaknya dan kemudian dia akan pindah ke Pertalite. Tapi 10% tadi yang pengguna menengah ke atas itu saya kira tidak terlalu merasakan dampaknya dan tidak akan pindah ke Pertalite itu, Mas Bram. Oke, bagaimana kemudian menjawab keluhan publik yang mengatakan bahwa ini kan trennya hanya karena mengikuti harga minyak dunia yang naik. Tapi 2 tahun sebelumnya harga minyak dunia juga sempat anjlok, tapi tidak ada penurunan harga.
Pertamax. Justru saat ini ketika naik, masyarakat kembali yang harus menanggungnya. Menjelaskannya bagaimana, Mas Fahmi? Nah, inilah ketidakkonsistenan dari Pertamina itu ya. Ketidakfairan Pertamina terhadap konsumen itu ya. Jadi pada saat harga minyak dunia naik, maka serta-merta dinaikkan. Tapi pada saat harga minyak turun pernah mencapai minus, Pertamina tidak menurunkan sama sekali dan meraup keuntungan dalam jumlah besar atas penderitaan konsumen. Nah, ini yang tidak boleh gitu ya. Jadi kalau memang Pertamina menggunakan prinsip harga pasar, ya begitu ada kenaikan ya disesuaikan sesuai dengan harga keekonomian gitu ya. Tapi nanti begitu turun itu harus diturunkan. Jangan sampai kemudian tidak menurunkan harga padahal harga minyak dunia turun. Nah, ini yang harus dilakukan pada Pertamina. Kalau tidak, Pertamina itu tidak adil terhadap konsumennya dan meraup keuntungan di atas penderitaan konsumen. Nah, ini tidak baik gitu ya. Kalau Anda melihat ada sinyalemen ke arah sana tidak? Bahwa kan fluktuatif sebetulnya harga minyak dunia. Andai kata memang dalam waktu beberapa bulan atau tahun depan lah, kemudian harga itu turun kembali, dimungkinkankah bahwa harga Pertamax kembali ke angka yang sebelumnya? Sangat mungkin kalau misalnya perang Rusia Ukraina itu selesai misalnya, maka harga minyak dunia akan mencapai keseimbangan kembali ke $69 per barel misalnya. Nah, pada saat itu Pertamina harus menurunkan harga Pertamax-nya, harus konsisten gitu ya. Jadi kalau tidak itu ya akan apa istilahnya itu dia tidak adil lah. Tidak fair terhadap konsumennya. Oke, Mas Fahmi, kalau Anda melihat apakah ini akan berdampak dengan pergerakan masyarakat nanti ketika mudik Lebaran menggunakan kendaraan pribadi yang biasanya mereka menggunakan Pertamax, apakah mereka akan terdampak? Nah, sekali lagi, kalau yang dinaikkan itu Pertamax ke atas, maka saya kira itu tidak terdampak ya. Secara teoritis ada yang disebut dengan price sensitivitas gitu ya. Nah, masyarakat menengah ke atas itu tidak elastisitasnya sangat kecil gitu ya. Artinya tidak terpengaruh dengan kenaikan harga tadi, toh pendapatan mereka masih sangat cukup gitu ya. Pemilik mobil Camry misalnya dia tidak mestinya penghasilannya kan tinggi gitu ya. Nah, tetapi kalau kemudian Pertalite dan solar atau juga gas 3 kilo seperti yang katakan Menteri Luhut itu benar-benar dinaikkan sesuai dengan mekanisme pasar. Nah, ini yang bahaya gitu ya. Kalau itu dilakukan, maka akan berdampak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok dan masyarakat akan terpuruk dan bahkan gitu ya, orang miskin yang tidak mempunyai mobil, tidak mempunyai motor, tidak pernah naik kendaraan umum, itu akan terkena dampaknya karena apa? Harga-harga kebutuhan pokok naik, dia akan semakin tambah miskin gitu ya. Jadi saya berharap pemerintah tetap hadir dengan memberikan subsidi pada Pertalite dan solar. Terima kasih Pak Fahmi atas waktu Anda berbincang bersama kami. 5 hektar ladang ganja di Mandailing, Natal, Sumatera Utara dimusnahkan personil gabungan TNI Polri. Informasi tersebut menjadi satu dari 5 berita pilihan hari ini. Kobaran api menghanguskan asrama Polres Mamasa, Sulawesi Barat. 7 rumah warga dan tempat tinggal perwira ludes terbakar. Untuk memadamkan api, 3 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan petugas. Dua kelompok pelajar di Polewali Mandar terlibat tawuran di lapangan Pancasila. Kedua kelompok berhamburan setelah dikejar warga yang kesal dengan ulah pelajar yang kerap terlibat tawuran. Polisi yang tiba melakukan penyisiran hingga ke ruas jalan di Kelurahan Pekjabata. Sejumlah pelajar digeledah petugas di sejumlah lokasi. Lima orang tewas dalam kecelakaan yang terjadi di jalur lingkar Pantura, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat sebuah truk menghindari truk box yang berhenti di tengah jalan. Dari arah berlawanan muncul kendaraan lain hingga terjadi tabrakan dengan kecepatan tinggi. Selain 5 korban jiwa, 4 orang alami luka berat dan dilarikan ke rumah sakit. Pasca kecelakaan, polisi langsung melakukan olah TKP.
Sebanyak 26 orang wanita dan pria terjaring dalam razia yang digelar petugas gabungan di 3 kecamatan di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Razia digelar di sejumlah lokasi mulai dari kafe hingga hotel kelas melati. Sejumlah wanita yang terjaring sempat menolak petugas saat akan dibawa. Dalam razia, 8 wanita terdeteksi menggunakan narkoba dari hasil tes urin yang dilakukan petugas. Oleh petugas, wanita yang terdeteksi positif narkoba langsung dibawa ke kantor BNN Kabupaten Serdang Bedagai. Ladang ganja seluas 5 hektar di perbukitan Torsihite, Mandailing, Natal, Sumatera Utara dimusnahkan personil gabungan TNI Polri bersama BNN. Satu persatu ribuan batang pohon ganja yang siap panen ini dicabut dan langsung dibakar di lokasi. Ladang ganja seluas 5 hektar ini diperkirakan dapat menghasilkan 1 ton ganja kering. Petugas masih memburu pemilik ladang ganja dan terancam hukuman 20 tahun penjara.